Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap dalam kondisi sehat, semangat untuk belajar walaupun masih dalam keadaan daring. Barakallahu fikum. Sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran Tsaqafah Akidah di kelas 6 hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Oke? Wahid, Isnain, Tsalas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ustaz doakan yang sudah berdoa, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah memberikan ilmu kepada antum semua karena sudah berdoa sebelum belajar. Nah, itu tandanya antum menjalankan adab-adab dalam menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan Tsaqafah Akidah di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal padang mahsyar dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia itu pada dasarnya akan melewati banyak sekali alam. Pertama, kita sudah melewati alam ruh, di mana manusia dulu pertama kali Allah ciptakan berupa ruh tanpa jasad. Kemudian ruh itu ditiupkan, kita masuk ke dalam alam kedua, yaitu alam janin, yang dimana kita di dalam tubuh ibu kita, di dalam janin, alam janin itu kurang lebih selama 5 bulan, karena kita baru ditiupkan ketika sudah berjanin berumur 4 bulan. 4 bulan ke 9 bulan kan cuma 5 bulan. Ada yang lebih juga tadi. Setelah itu kita lahir ke dunia, masuk ke alam dunia. Dan di alam dunia rata-rata manusia 60-70 tahun. Setelah itu manusia mati, meninggal dunia, dan akan masuk ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam kubur. Manusia di kuburan itu tergantung kapan kiamat. Kalau kiamatnya 1000 tahun lagi, maka 1000 tahun dia di kuburan, di alam barzakh. Kalau hari ini mati, besok kiamat, maka 1 hari doang dia di alam barzakh. Kemudian setelah alam barzakh, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah adanya kiamat, maka manusia dibangkitkan, dari Nabi Adam hingga manusia terakhir semua dibangkitkan di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Akan kita bahas di sini bersama-sama. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang kehidupan manusia setelah mati, baik itu dahsyatnya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, hingga surga dan neraka. Semuanya ada di sana. Sebagai seorang mukmin, kita wajib meyakini semua hal itu. Saat terjadinya kiamat, seluruh manusia, jin, hewan, dan tumbuhan akan mati.
dan tidak ada yang hidup kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha hidup dan Maha menghidupkan. Setelah semuanya mati, Allah akan menghidupkan, membangkitkan kembali semua manusia dari Nabi Adam hingga manusia terakhir dengan keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan, belum disunat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim. Dan mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Padang mahsyar adalah tempat dibangkitkannya manusia setelah mati. Tempat itu datar, tidak ada lekukan, tidak ada tonjolan. Semua manusia akan dibangkitkan di sana dengan keadaan berbeda-beda, tergantung amalnya di dunia. Manusia digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi yang berbeda, sesuai dengan amalnya. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan, entah kendaraannya apa, wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi kambing yang dikurbankan, sapi yang disedekahkan, unta yang dikurbankan, dan sebagainya. Bisa jadi. Dan ada yang diseret di atas wajahnya. Wajahnya taruh di bawah, dia berjalan dengan menyeret wajahnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret dengan wajah-wajah kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat, sehingga keringat tersebut menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan mereka masing-masing ketika di dunia. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amr, perawi hadis ini, berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang malah tenggelam dengan keringatnya. Hadis riwayat Muslim. Coba sekarang bayangkan diri antum berdiri di tengah terik matahari jam 12 siang. Apa yang antum rasakan? Panas, berkeringat, capek. Itu padahal matahari jauh sekali. Jarak matahari dari bumi sekarang kita tinggal ini dengan matahari yang ada di atas sana, itu jaraknya 150 juta kilometer. Tapi panasnya sudah begitu menyengat dan membuat antum berkeringat. Bagaimana jika matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita? 1 mil ini ada yang menafsirkan 1,6 kilo saja, 1,6 kilometer di dekat kita. Yang tadinya 150 juta kilometer, cuman jadi nggak sampai 2 kilo di atas kepala kita. Dan ada juga yang menafsirkan 1 jengkal di atas kepala kita, segini. Yang mana saja matahari saat itu sangat dekat dan pasti sangat panas. Sangat panas. Sekarang saja manusia nggak bisa menembus matahari. Dekat sama matahari saja sudah langsung hilang, musnah. Apalagi ini didekatkan segitu dekatnya. Dan di akhirat nggak ada kata mati. Ketika mereka terbakar, mereka akan kembali lagi dengan kulit yang baru, merasakan sakitnya panas itu. Dan di padang mahsyar itu semuanya berkeringat. Dan berapa lama
kita di padang mahsyar, tidak ada yang tahu berapa lama kita di sana, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan bahwasanya pada hari yang lamanya mencapai 50.000 tahun yang kalian perhitungkan berdasarkan tahun dunia, itu tandanya satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Antum sudah hidup berapa lama? 20 tahun ada? Belum ada. Rasanya lama? Lama. Ini satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Lama banget di sana itu, dan kemudian matahari dekat banget. Otomatis keringatnya sangat banyak. Apa yang antum cari saat panas? Yang antum cari saat kepanasan di bawah terik matahari kira-kira apa? Yang dicari adalah tempat yang teduh pastinya, tempat yang adem. Di padang mahsyar, tempat yang teduh dan adem itu namanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu tidak ada naungan yang bisa memberikan naungan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengabarkan ada 7 orang yang akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saat semuanya kepanasan, saat semuanya berkeringat, orang itu dapat naungan. Jadi nggak kepanasan, dia juga dalam kondisi yang nyaman. Bayangin di tengah-tengah terik matahari, antum dapat pohon yang bisa menaungi antum. Enak betul, anginnya semilir, masya Allah. Ini di akhirat. Dan gak ada yang bisa dapat kecuali dengan amal perbuatannya di dunia. Dan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita seharusnya berusaha untuk mendapatkan naungan Allah itu. Apa saja dan siapa saja mereka yang akan mendapatkan naungan dari Allah itu akan kita bahas di materi selanjutnya, yaitu terkait dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan lagi selain naungan Allah pada saat itu. Barakallahu fikum. Sampai di sini penjelasan Ustadz, semoga bisa difahami. Oh iya, jangan lupa minggu depan kita latihan 2 Sakofa Akidah. Oke? Dan yang belum mengerjakan Sakofa Akidah yang pertama, siapa saja segera mengerjakan. Mumpung Ustadz masih menerima, ayo silakan dikerjakan, dikumpul biar ada nilainya. Oke, barakallahu fikum. Sampai di sini kita cukupkan pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.